kali ini apa ada yang nggak hadir? Ada Bu. Oh ya, siapa ya? Abdal sama Anita Bu. Oh, kenapa mereka nggak hadir? Abdal dia dispensasi Bu, ikut lomba olimpiade. Kalau Anita sakit Bu. Oh iya ya. Iya, sekarang memang sedang musimnya sakit ya, kayak flu, demam. Jadi kalian jangan lupa dijaga kesehatannya, termasuk pola makannya nih. Jadi ibu berharap kalian kalau bisa untuk pola makan siangnya dibawa dari rumah aja, karena pasti kesehatannya lebih terjamin. Oke? Oke, Bu. Ya, kita doakan juga buat teman kita, semoga si Abdal lancar untuk olimpiadanya dan si Anita segera sembuh. Amin. Oke, sebelum mulai kelas, boleh ketuanya memimpin doa pagi ini. Oke, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kemarin kita sudah belajar tentang apa yang ingat? Iya, boleh Sisil. Udah belajar tentang pengertian, bentuk-bentuk, contoh, sama rumusan masalahnya Bu. Oke, betul banget ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kerjasama antar wilayah dan sudah disebutkan juga sama Sisi ya. Dan kemarin kita juga sudah bahas terkait masalah-masalah yang ada. Dan kemarin kita sudah bentuk juga nih kelompoknya dari permasalahan yang sudah kita bahas bersama. Nah, ada yang ingat nggak kemarin permasalahannya apa aja? Ada 5. Yang pertama ada apa? Ada Ya, betul. Yang kedua? Orang Nah, yang ketiga ada apa? Sengketa wilayah. Empat? Terorisme. Ada? Perang bersenjata. Oke, betul sekali ya. Kemarin kita sudah bahas itu semua dan kemarin kan juga sudah memaparkan hasil rumusan masalah dari tiap kelompok. Ibu lihat sudah sangat baik sekali dan ibu sangat apresiasi dengan hasil diskusi kalian. Ibu harap kalian terus bisa jaga semangat kalian ke depannya, oke? Oke. Oke, baik, sebelum ibu lanjut, ibu mau tanya dulu. Di sini aku sudah pernah ada yang mencari data atau informasi melalui internet atau Google. Boleh angkat tangan? Saya Bu. Oke, boleh Indah. Cari data apa Indah? Kalau saya pernah cari data tentang kayak hewan-hewan langka gitu Bu. Jadi saya mencari data hewan-hewan itu tersebarnya di mana nih di Indonesianya gitu. Kayak saya mencari datanya gitu Bu. Oke, bagus banget. Oke, terima kasih Indah. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Oke, boleh Nadia cari data apa? saya sering cari banyak informasi apa aja Bu lewat Google. Dan kalau saya ragu, saya coba cek di beberapa website lain supaya lebih jelas. Oke, bagus sekali. Terima kasih Indah dan Nadia. Betul ya, kalian sudah mencari data dan informasi yang tepat melalui internet atau Google. Nah, karena nanti Ibu akan menyuruh kalian membuat tabel sumber data dari tiap kelompok, mungkin di sini Ibu akan menjelaskan sedikit lebih lanjut nih mengenai bagaimana cara mencari sumber data yang benar dan bagaimana cara kita memastikan kekuatan data yang kita dapatkan. Boleh semuanya mohon diperhatikan dan dipersiapkan buku catatannya. Baik Bu. Oke, mungkin ada yang bisa bantu Ibu di depan. Ayo, Bu. Oke. Oke, terima kasih Rehan. Oke, sudah. Oke, bismillah. Di sini kita akan membahas pentingnya validasi sumber data. Sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis validitas sumber data. Yang kedua, peserta didik mampu meningkatkan kemampuan berpikir dan meneliti. Lalu peserta didik mampu meningkatkan keterampilan kolaborasi dan interpersonal. Peserta didik mampu meningkatkan kemampuan kontekstual. Kita lanjut, langsung kita masuk ke pentingnya validitas sumber data. Oke, di era informasi saat ini banyaknya data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber. Identifikasi sumber, jadi kita mengetahui siapa yang membuat data ini, kapan dibuat, dan untuk tujuannya apa. Lalu yang kedua, periksa kredibilitas penulis, menilai keahlian dan pengalaman penulis atau organisasi yang menyediakan data tersebut.
Yang ketiga, periksa isi sumber, yaitu memastikan data dan informasi logis serta masuk akal disertai bukti pendukung. Lalu keempat, ada bandingkan data dengan sumber lain, membandingkan data dengan sumber terpercaya lainnya untuk memastikan keakuratannya. Oke, ini tipsnya. Yang pertama, gunakan sumber dari lembaga atau organisasi yang terpercaya. Lalu yang kedua, bisa cari sumber yang terbaru. Yang ketiga, pilih sumber dari akademisi atau pakar yang ada di bidangnya. Lalu yang keempat, gunakan sumber yang diterbitkan oleh penerbit terkenal. Dan yang kelima, jika ragu, konsultasikan dengan guru atau pustakawan. Oke. Sekarang ada yang mau ditanyakan? Boleh? Saya boleh Indah. Saya mau bertanya Bu, tadi untuk tips mencari data itu kan salah satunya ada mencari data dengan data yang terbaru gitu ya Bu, misalnya seperti itu. Nah, untuk saya ingin bertanya, untuk data terbaru itu cakupannya berapa lama gitu Bu, jangka waktunya gitu, misalkan berapa tahun ke belakang gitu atau gimana? Oke, bagus Indah. Untuk cakupan tahunnya itu kita ambil paling lama itu 5 tahun terakhir ya. Jadi ada di 2019. Oke, sudah jelas Indah? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Saya Bu, Oke, boleh. kan sekarang tuh banyak banget ya Bu, kayak misalkan data-data yang gak valid atau kayak ngarang bebas gitu. Nah, gimana sih Bu caranya kita tuh dapet data-data yang emang konkret gitu, daripada jadi kita tuh gak kemakan hoax-hoax yang ada. Oke, bagus sekali. Ada ya, untuk cari data yang valid itu kita bisa cek di website resmi kayak pemerintahan atau mungkin bisa di BMKG, terus BPS, terus dari jurnal-jurnal juga dan lainnya gitu. Nah, mungkin untuk sekarang ini Ibu ingin kalian memfokuskan untuk mencari sumber data dulu. Nah, nanti kedepannya kita lihat nih apakah ada yang masih salah atau sudah benar semua. Kalau cukup Ibu akan bahas hari ini. Kalau tidak, kita akan lanjutkan di minggu depan. Oke? Cukup. Baik Bu. Terima kasih. Nah, karena Ibu sudah memaparkan sedikit penjelasan terkait cara mencari sumber data yang valid, dan kemarin juga tadi Ibu sempat singgung kalian akan membuat tabel sumber data. Jadi boleh sekarang langsung aja duduk per kelompok. Sudah duduk per kelompok? Sudah Bu. Baik, boleh lanjut didiskusikan terkait tabel sumber data. Nah, setelahnya nanti jika sudah kalian akan mempresentasikan hasilnya ke depan. Oke, jelas ya? Baik Bu, jelas. Ibu, saya mau tanya Bu. Ya, boleh ya. Untuk isi dari tabel itu apa aja Ibu ya? Oh iya, Ibu lupa nih. Sebentar, Ibu akan kirim di grup WA ya. Oke Bu. Nah, sudah ada semua ya. Nanti di tabel sumber datanya itu ada kolom nomor, terus sumber literasinya, lalu halaman dari informasi yang kalian ambil di halaman berapa, lalu judul literasinya apa, dan informasi yang dibutuhkan dan kalian dapatkan itu apa aja. Oke, sudah jelas? Jelas Bu. Oke, boleh dilanjutkan diskusi. Oke, Nadia, ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke. Kalian ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada Bu, sudah ini. Sudah. Oke, aman ya. Oke, kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini aman Bu. Aman ya. Oke, lanjutkan, makasih. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan kelompok ini? Ibu, saya mau tanya, kalau Boleh. misalkan datanya itu nggak ada nomor halamannya gimana? Oh iya, kadang emang nggak ada nomornya ya. Oke, boleh nanti dikosongkan aja ya. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, Alia, ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini masih aman Bu. Aman, oke baik. Oke, baik anak-anak. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ditanyakan aja ya ke Ibu. Ya Ibu. Oke anak-anak, karena waktu diskusinya sudah habis, boleh dirapikan duduknya kembali karena kita akan mulai presentasi tiap kelompok. Baik Bu. Di sini Ibu mau yang presentasi kita dari kelompok yang belakang nih, yaitu kelompok 5, kelompok barang senjata. Boleh? Semangat. Aduh. Habis ini kelompok sisir Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perang bersenjata ingin mempresentasikan hasil pencarian sumber data. Yang pertama itu sumber literasinya dari M Antara News Jakarta, halaman 66 sampai 75 dengan judul literasi Peran Indonesia dalam konflik Rusia Ukraina. Informasi yang didapatkan yaitu membahas peran Indonesia dalam konflik Rusia Ukraina, menyoroti prinsip politik bebas aktif Indonesia. Dan yang kedua ada dari M Kumparan, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Udayana, halaman 22 sampai 29 dengan judulnya Diplomasi Indonesia dalam konflik Rusia Ukraina. Informasi yang diambil, konflik Rusia Ukraina berakar pada sejarah ekonomi, politik, dan separatisme. Oke, selanjutnya dari kompas.com di halaman 100 sampai 110, judulnya itu Peran Indonesia dalam Perang Rusia versus Ukraina. Nah, di mana informasinya itu dengan konflik Rusia versus Ukraina, Indonesia punya kesempatan untuk memainkan perannya sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya. Nah, selanjutnya kita ambil dari Digital Library UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, di halaman 78 sampai 100. Judul literasinya itu Peran Indonesia dalam konflik Rusia Ukraina. Nah, ini informasinya itu saat ini konflik antara Rusia dan Ukraina terus meningkat dan menyita perhatian banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Lebih lanjut, oke, untuk yang kelima itu kita ambil dari skripsi diplomasi Parlemen DPR RI konflik Rusia Ukraina di halaman 1 sampai 99. Judulnya Peran Diplomasi Parlemen Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik Rusia Ukraina periode 2022 hingga 2023. Nah, informasi yang didapat penelitian ini berfokus pada peran diplomasi Parlemen Indonesia dalam penyelesaian konflik Rusia Ukraina pada periode 2022 sampai 2023. Lanjut. Selanjutnya itu ada dari Marisa Asep Setiawan Ali Nurzama dengan halaman 65 sampai 75. Dengan judul yang diambil itu Diplomasi Indonesia menghadapi konflik Rusia dan Ukraina tahun 2022. Informasi yang diambil yaitu mengkaji diplomasi Indonesia dalam menangani konflik Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Oke, sudah boleh ditutup. Oke, sekian dari kelompok 5. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada penghubung 5. Masih ada dulu ya? Ya, mungkin. Oke, untuk kelompok selanjutnya. Oke, kalau kita sudah dengar ya, sudah beristirahat. Untuk kelompok selanjutnya ada 4 kelompok lagi berarti ya? Kita lanjut. Oke, kita lanjutkan di setelah istirahat, setelah istirahat, oke? Baik. Oke, mungkin sekian dari Ibu. Kalau tidak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini